Edufancast, sharing on fun way. Hai sahabat Lab School, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punya pantun nih, minuman segar di dalam peti, hilangkan haus serta dahaga. Hai, ketemu lagi sama Betty di Edufancast minggu ketiga. Ya, sahabat Lab School, di sini sudah ada yang akan menemani Ibu bincang-bincang santai tentang apa? Kali ini kita akan membahas tentang cita-cita. Temanya Me and My Goals. Siapa yang jadi tamunya? Ternyata ada dua cowok cool yang sudah menemani Ibu. Siapakah gerangan? Oke, kita perkenalkan ya. Silakan memperkenalkan diri dimulai dari Faris. Hello, my name Muhammad Al-Farisi Ferdiansyah from 4 Ibnu Sina Excellent Class. You can call me Faris. Silakan Zawan. Hello, my name is Zahwan Dwi Rizky. I'm from SD Laboratorium UPI Cibiru, Ibnu Sina Kelas 4. Ya, sahabat Lab School, sudah ada Faris dan Zahwan yang akan menemani Ibu untuk ngobrol seputar cita-cita. Apa cita-cita mereka dan seperti apa untuk menggapai cita-citanya. Nah, Ibu sapa dulu deh. Apa kabar Faris, Zahwan? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Dan sahabat Lab School juga di rumah mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Tadi namanya Muhammad Al-Farisi Ferdiansyah, Muhammad Zahwan Dwi Rizky. Namanya dua-duanya memakai nama Muhammad. Pakaiannya pun terlihat senada warnanya. Oh, sepertinya ini kembaran ya bajunya ya. Kembaran? Iya. Coba ceritakan kenapa bisa bajunya kembaran begitu? Ayo, siapa mau cerita? Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun siapa? Zahwan. Oh, ulang tahun Zahwan. Faris datang ke ulang tahun Zahwan. Jadi yang datang dikasih kaos itu gitu. Wah, itu ulang tahun Zahwan semuanya nih. Bu Guru nggak hadir, jadi nggak dapat kaos itu. Kalau ada Bu Guru pakai biar senada warnanya ya. Muhammad Al-Farisi Ferdiansyah, Muhammad Zahwan Dwi Rizky. Pasti nama itu mempunyai arti. Nah, apakah artinya? Kita tanyakan sama yang punya nama. Dari Zahwan, apa arti dari nama Zahwan? Anak kedua yang tampan dan soleh penuh rizki. Anak kedua yang tampan, soleh dan penuh rizki. Masya Allah ya, artinya sangat-sangat bagus sekali. Kalau Faris artinya? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Wow, bagus sekali. Itu pemberian dari orang tua mereka dengan harapan bahwa dari nama itu akan pernah dengar istilah nama adalah doa ya. Nah, jadi orang tua kalian memberikan nama itu mempunyai harapan supaya Zahwan menjadi anak yang penuh rizki, soleh, tampan. Dan Faris berharap orang tuanya menjadi seorang yang berilmu, pintar gitu ya. Itu dari ada istilah apalah arti sebuah nama ya, perlu ya itu. Jangan asal memberi nama. Coba mau nggak diberi nama misalnya namanya Jahanam gitu ya. Oh, apa itu? Itu artinya. Atau Abu Lahab. Kalian tahu Abu Lahab? Kisah Abu Lahab? Dia seorang yang sangat jahat ya. Masa mau dikasih nama itu ya? Nah, makanya itu istilah itu sepertinya kurang cocok menurut Bu Guru. Jadi tetap nama memiliki peran yang sangat penting untuk kita ke depannya meraih cita-cita. Dimulai dari nama. Harapan orang tua dimulai dari nama ya. Nah, umurnya nih berapa nih? Faris berapa tahun? 10 tahun. 10. Kalau Zahwan? 10 tahun. Oh, sama ya. Mereka umurnya 10 tahun. Dan umur 10 tahun itu rata-rata memang sudah kelas 4 SD. Kalau begitu di usia itu harusnya kalian sudah bisa apa? Mandiri. Membantu orang tua. Disiplin. Harus sudah bisa mandiri, membantu orang tua dan disiplin. Sekarang nih coba ceritakan sejauh apa sudah mandirinya Faris di rumah? Makan sendiri. Mandi sendiri. Iya. Pakai pakaian sendiri.
menyiapkan buku sekolah sendiri. Iya, semua segala sesuatu yang keperluan diri sendiri dilakukan oleh sendiri. Kalau Zawan, tadi kan disiplin, membantu orang tua. Sudah membantu orang tua? Oke, apalagi sekarang sudah punya adik ya. Jadi mamanya fokus ke adik, Zawan harus bisa membantu orang tua. Apa yang sudah dilakukan dalam membantu orang tua? Menyapu, sahabat Let's Go. Zawan suka menyapu di rumahnya. Terus apalagi? Membereskan kamar tidur suka sendiri. Iya, bagus ya, harus dilakukan sendiri. Itu bentuk dari membantu orang tua juga. Nah, usia itu harus sudah mandiri, sudah disiplin agar bisa meringankan orang tua ya. Kalau dulu nih, berarti kan kalau sekarang sudah sendiri, dulu kan kelas 1 masih dimandiin, masih disuapin. Nah, sekarang mah enggak, harus sudah sendiri. Menyiapkan buku untuk besok itu sekarang harus kalian. Walaupun dibantu, tapi semua harus lebih kalian yang mengerjakan ya. Oke, itu usia kalian tadi 10 tahun. Kegiatannya di sekolah dari pagi sampai sore sebelum ada pandemi. Itu ada kegiatan lain nggak di luar sekolah yang kalian lakukan? Les bahasa Inggris, les matematika. Les bahasa Inggris, les matematika. Faris les apa? Les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris. Ada nggak les yang mengolah keterampilan tubuh, misalnya apa gitu, olahraga apa? Ada les apa? Les berenang, tapi pas sebelum corona doang. Oh iya, karena corona dilarang ya. Kalau Zahwan ada les apa gitu yang Sama. renang? Oh iya, les renang, les bahasa Inggris, dan itu di luar jadwal mereka. Berapa kali dalam seminggu? Sekali. Hari apa Faris? Senin. Kalau Zahwan? Sekali. Itu kalau untuk bahasa Inggris itu untuk membantu mereka dalam hal apa ya? Kalau Pengetahuan. Menambah kemampuan dalam hal akademik. Di sekolah sudah belajar, nanti diperdalam lagi ketika les ya. Bagus itu sebenarnya ya teman-teman. Sahabat Lab School, boleh nggak Bu les? Boleh kalau kalian misalnya mau ada kegiatan di luar sekolah untuk menunjang kemampuan akademik di sekolah, itu bagus sekali ya. Cuman memang waktunya kan tadi pulang sekolah kita sampai sore, berarti bisa dilakukannya sore atau malam gitu lesnya berarti. Kalau sore ya, sampai maghrib. Jam 4 sampai jam 5. Jam 4 sampai jam 5. Jawan juga sore sama? Atau di Sabtu Minggu di luar jam sekolah? Sore sama hari di sekolah ya. Ya, itu kegiatan mereka di luar sekolah. Kemudian kalau misalnya nih di sekolah di rumah. Sekarang kan kegiatannya masih belajar di rumah. Di rumah itu sudah selesai tugas, sudah selesai mengerjakan kewajiban. Kalian suka main game gak sih? Suka. Bener. Pasti anak laki-laki apalagi. Gamenya apa? Jawan, main game apa? Stickman. Guru nggak tahu Stickman. Kalau Paris? Mobile Legend. Itu seru nggak sih main game? Seru. Seruan mana sama belajar? Belajar. Seruan main game. Belajar nomor 1 tetap ya. Suka lupa waktu nggak kalau main game nih? Enggak. Bagus. Jangan sampai ketika belajar Zoom malah main game. Ada nggak sih teman kalian yang suka main game ketika belajar? Nggak tahu. Misalnya lagi belajar Zoom tiba-tiba nge-WA, ayo mabar gitu. Soalnya suka ada di chat di Zoom tuh. Apa gitu istilah game apa ini, anak-anak jangan ngechat, itu ngobrolin game gitu kan. Itu kan nggak boleh ya, mengganggu pembelajaran. Kalau di luar jam sekolah, di sela-sela waktu senggang boleh, tapi biasanya ada aturan. Kalau Jawan diatur nggak jadwal main gamenya? Jam 10 sampai jam 12. Jam 10 apa, malam? Siang. Oh siang. Jam 10 kan masih belajar. Pas libur. Oh pas libur. Jadi Zahwan mah hari libur aja gitu boleh main gamenya. Kalau Paris dijadwalin setiap hari, tapi diingetin jangan sampai lupa waktu. Oh iya, karena tadi sudah mandiri, jadi tahu ya. Sudah disiplin. Oh sekarang waktunya belajar. Jadi biasanya suka main gamenya jam berapa kalau gitu?
Ya, sehabis sekolah. Sehabis sekolah. Tapi sudah mengerjakan tugas terlebih dahulu kan? Iya. Bagus ya. Sahabat Lab School, yang di rumah nih, boleh main game, boleh. Itu sebagai bentuk apa? Kalau main game, Refreshing. olah otak gitu ya. Karena di game juga ada yang memerlukan konsentrasi gitu ya, memerlukan mencapai level gitu ya. Bu guru pada suka jarang main game, jadi nggak tahu nih gamenya seperti apa. Tapi boleh ya sahabat Lab School. Tapi ingat, harus tetap prioritas adalah yang prioritas untuk kita adalah ibadah dan belajar. Itu prioritas kita adalah ibadah dan belajar. Karena kalau kita main game terus, kejadiannya akan seperti yang pernah ibu tonton. Ibu pernah melihat seorang anak yang kecanduan. Jadi si tangannya teh gerak-gerak gitu gini, kayak main game gitu kayak gitu, si sarafnya teh kena. Itu katanya kecanduan game online. Itu berbahaya sekali ke dalam saraf itu ya. Mudah-mudahan kalian nih, Paris, Jawa dan sahabat Lab School di rumah tidak menjadikan game itu prioritas. Itu hanya selingan saja, refreshing saja ya. Setuju ya? Setuju. Ya, jadi game ketika reward sudah selesai tugas boleh gitu ya. Dan itu juga nggak lama-lama, jangan sampai bergadang gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi belajar, les untuk memenuhi kebutuhan kita dalam hal ilmu, pencapaian pengetahuan itu dalam rangka meraih cita-cita kalian nanti. Nah, ibu mau tahu dulu, cita-cita itu apa sih? Sesuatu yang ingin dicapai. Jawab, cita-citanya apa jawab? Pilot, dokter, sama pengusaha. Pilot, dokter, pengusaha. Wah, ada 3 cita-citanya. Kalau Faris? Ahli teknologi. Itu cita-cita itu apakah akan terwujud sekarang ketika kalian kelas 4? Tidak. Kapan itu akan terwujud? Saat besar. Saat sudah dewasa. Masa depan. Tapi apakah bisa cita-cita itu tercapai tapi kitanya nggak usah belajar, nggak usah sekolah? Tidak ya, tetap harus kita perjuangkan. Nih ngomongin cita-cita tadi, dokter, pilot, pengusaha. Boleh nggak sih Bu cita-citanya lebih dari 3? Boleh, banyak juga boleh. Bahkan sekarang banyak, ada yang misalnya dokter tapi dia juga artis. Ada yang koki tapi dia juga jadi blogger misalnya ya, jadi YouTuber gitu. Jadi double, banyak gitu cita-citanya. Bu guru juga jadi bu guru, kemudian jadi ibu rumah tangga, dan cita-cita mau jadi YouTuber. enggak, jangan ya. YouTuber mah khusus orang-orang konten kreator aja. Bu guru mah penikmat saja. Nah, cita-cita itu muncul, Paris muncul pengen jadi ahli teknologi. Kenapa? Karena Paris suka ngotak-ngatik teknologi gitu, IT. Karena sesuai dengan minat dan banyak manfaatnya. Oh gitu, sesuai. Apalagi di zaman sekarang yang serba digital ya. Jadi pingin cita-citanya seperti itu. Bagus. Kalau Zahwan, kenapa muncul cita-cita itu? Karena lihat orang tua. Jadi pingin kayak orang tua, jadi pengusaha. Ayah Zahwan pengusaha, pengen jadi pengusaha. Karena pengusaha nanti uangnya banyak. Mending jadi pengusaha aja. Ya bagus ya. Punya cita-cita sejak dini. Tapi ada loh teman-teman kita yang ketika kita tanya cita-citanya apa, dia bingung. Apa ya? Aku mah gak punya cita-cita. Kalau kayak gitu gimana ya? Apakah itu harusnya mereka punya cita-cita nggak dari kecil? Harus ya. Nah, kalau misalnya bingung menentukan cita-cita, sebaiknya kita gimana? Aku bingung nih, apa ya cita-citaku gitu. Nah, harusnya kita melihat apa nih supaya tahu cita-cita itu kita tuh ke arah mana gitu. Melihat apa dari diri kita? Kemampuan Tadi sesuai minatnya. Nih, karena Paris minatnya, hobinya terhadap teknologi, maka cita-citanya muncul jadi ahli IT. Kemudian kalau Zawan tadi karena lihat papa ternyata pengusaha itu, wah keren, ayah papanya punya uang. Misalnya tadi plus dokter, nanti plus pilot diborong. Mana saja nanti yang terwujud,
Boleh ya, boleh cita-cita sebanyak-banyaknya. Tapi ya tadi sesuai minat dan kemampuan kita. Nah, apakah mungkin Paris sekarang SD kelas 4 cita-citanya ahli IT, Jawan cita-citanya itu, apakah SMP, SMA cita-citanya bisa saja berubah? Bisa saja. Bisa. Kenapa bisa berubah? Bertambahnya waktu, wawasan, dan pengetahuan. Oke, bertambahnya waktu, wawasan. Nanti kan Jawan ketemu lagi teman baru, lingkungan baru, dan orang-orang baru yang menjadi inspirasi. Otomatis, tadinya Jawan jadi dokter, nanti mah aku mau jadi koki. Dan cina lihat koki chef Renata misalnya ya. Terus chef Renata mending masaknya bagus, saya mau nih. Atau teman Jawan jadi guru misalnya, aku berubah jadi guru cita-citanya. Mungkin saja itu berubah sesuai dengan tadi waktu, pengalaman, lingkungan gitu ya. Oke, cita-cita itu harus kita capai dengan usaha, betul nggak? Ya. Nah, sejauh ini usaha yang kalian lakukan untuk mencapai cita-cita kalian itu apa? Belajar yang tekun. Belajar yang tekun. Apalagi? Disiplin. Apalagi? Belajar yang tekun, disiplin. Apalagi? Ada yang terpenting loh. Kita bisa berencana, tetapi Allah lah yang menentukan. Berarti selain disiplin dan belajar berdoa. Itu berdoa. Berdoa, ya Allah, cita-citaku ini mudah-mudahan Engkau mengabulkan cita-citaku. Jawan, Faris kan pernah mendengar gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Tapi kan kita juga harus perlu dengan bukan tanya belajar saja, tapi harus dengan disiplin dan berdoa. Jadi ya, ikhtiar perlu agar Allah mengabulkan cita-cita kita. Nah, sahabat Lab School, bincang-bincang kita ternyata tidak terasa hampir berakhir. Ada pesan yang akan disampaikan oleh Paris dan Jawan kepada sahabat Lab School di rumah, pesan tentang menggapai cita-cita. Coba Jawan sampaikan kepada sahabat Lab School apa yang harus kita lakukan untuk menggapai cita-cita kita. Belajar yang tekun dan disiplin. Ya, sahabat Lab School, belajar yang tekun dan disiplin, kata Jawan. Sama-sama ya, Jawan juga belajar untuk belajar tekun, dan kalian di rumah juga begitu. Paris, sampaikan kepada sahabat Lab School. Sahabat Lab School, Sahabat Lab School, jika kalian ingin menggapai cita-cita, ada nih tips-tipsnya. Berpikir positif, percaya pada kemampuan diri sendiri, belajar yang tekun. Oke, berpikir positif dan percaya diri. Itu percaya diri pada kemampuan diri kita. Jadi kita tuh bisa. Kalau kita pede, maka apa yang akan kita lakukan? Yakin, optimis, pasti akan bisa. Itu pesan dari sahabat kita. Sebelum ditutup, ada pantun yang ingin disampaikan. Siapa dulu nih pantunnya? Dari Zaman dulu deh. Buah mangga, buah mengkudu. Cakep. Diikat rapi dengan rafia. Iya. Janganlah kamu suka mengadu. Mari jadilah kebanggaan orang tuamu. Jadilah kebanggaan orang tuamu. Oh iya, buatlah mereka bangga kepada kalian. Sesuai harapan tadi nama Zawan, maka insya Allah orang tua Zawan akan bangga sama Zawan ya. Faris, silakan sampaikan pantunnya. Pagi-pagi kita mandi, air dingin segar terasa. Iya. Raihlah cita-cita diri demi masa depan bangsa. Ya, raihlah cita-cita diri demi masa depan bangsa. Sekarang ada pantun penutup dari Bu Guru ya. Pagi-pagi pergi bertamu. Aduh, pagi-pagi sekali ya. Jangan lupa bersikap sopan. Raihlah cita-cita sesuai minatmu untuk bekal di masa depan. Sahabat Lab School, terima kasih sudah menyaksikan kami. Jangan lupa tonton kami di episode-episode selanjutnya.